Earth. Before the war. We did what we had to do. What remained of humanity had to leave the Earth. Earth's seawater and diffusion energy for the new colony. Into chaos, earthquakes toppled cities within hours. Coming up on location. Pada tahun 2017, planet Bumi mengalami krisis global gara-gara kemunculan ras alien scavenger yang memicu kiamat dengan cara menghancurkan bulan, menimbulkan bencana alam serta tsunami yang berkepanjangan, hingga terjadi perang jahat yang akhirnya dimenangkan umat manusia. Namun dampak dari radiasi yang ditimbulkan menyebabkan planet Bumi terkontaminasi dan menjadi planet mati yang tidak layak huni. We used the nukes. Was thrown into chaos. Earthquakes toppled cities within hours. 60 tahun kemudian, manusia kini hidup berkoloni di bulan terbesar di planet Saturnus alias Titan. Ditopang oleh oksigen dari hidrolik atau mesin hidrasi yang menyerap air laut dari bumi yang tanpa henti mengubahnya menjadi oksigen untuk dikirim ke Titan yang dikontrol langsung dari stasiun luar angkasa dengan alat super canggih bernama TAT. Alias Pusat Kontrol Stasiun Luar Angkasa demi menjaga kelangsungan hidup manusia. Tak hanya itu saja, TAT juga membuat drone pengintai canggih untuk mengawasi jalannya mesin hidrasi oksigen selama 24 jam non-stop. Karena perang telah usai, ada beberapa alien yang masih hidup di planet Bumi dan berusaha menghancurkan mesin hidrasi tersebut. I got him. Hydro rigs are sucking seawater. Demi menjaga drone dan mesin hidrasi tetap beroperasi, TAT pun menugaskan unit 49 untuk mengawasi dan memperbaiki semua kerusakan. TAT pun menugaskan dua agen terbaiknya yaitu Jack Harper sebagai teknisi lapangan dan Pika sebagai operator. Mereka berdua sengaja dihapus ingatannya agar fokus hanya pada pekerjaannya. She keeps an eye on me. I handle drone maintenance. The drones watch everything. Ketika Jack sedang beroperasi di mesin dan berkeliling di area mesin hidrasi, Pika mendeteksi ada dua drone musuh yang mengintai. Lalu, tiba-tiba drone tersebut jatuh dengan sendirinya. Sehingga pimpinan mereka yang bernama Sally alias pemilik dan bos besar TAT mengetahuinya. Lalu, Sally pun memerintahkan Jack untuk turun dan memeriksa drone tersebut. Setelah Jack tiba di tempat terjatuhnya drone tersebut, Jack pun menemukan satu drone alien tersebut sudah hancur dan terbakar, dan satu drone lagi masih aktif dan sedang dicari keberadaannya. Setelah Jack menemukan melalui mesin pelacak, hal tak terduga terjadi. Ternyata semua ini adalah jebakan para alien untuk menangkap Jack. Dalam kegelapan, banyak puluhan alien yang sengaja ingin menangkapnya dengan cara menampakkan sinar matanya yang berwarna oranye agar Jack ketakutan. Dengan panik, Jack pun berusaha lari dari kegelapan tersebut dan tiba-tiba namun, untung saja Vika sudah siap dan sigap untuk menyelamatkan Jack. Vika mengirim drone penyelamat untuk mengevakuasi Jack yang sedikit lagi tertangkap oleh para drone pengintai alien tersebut. Tanpa basa-basi, drone penyelamat tersebut pun menghancurkan drone pengintai yang akan menangkap Jack. Setelah Jack selamat dan ingin keluar dari tempat tersebut, tidak sengaja Jack menemukan buku tentang kisah-kisah pahlawan Romawi kuno dan memutuskannya untuk membacanya sebentar. Lalu setibanya ia di luar, ternyata motor listriknya yang sudah hilang dicuri para alien sehingga membuat Vika mengirim pesawat cadangan untuk menjemputnya. Keesokan paginya, ketika Jack dan Pika bangun tidur, mereka dikejutkan dengan ledakan hebat dari salah satu mesin hidrasi milik TAT dan disusul dengan kemunculan sinyal asing yang menuju ke bumi. Entah sinyal apa itu, Jack pun tidak peduli lalu ia pun langsung turun ke bumi untuk mengikuti sinyal asing tersebut. Sinyal asing itu pun terdeteksi dan ditemukan di sekitar stasiun menara radio yang sudah terbengkalai. Di sana, Jack menemukan teropong binokular jadul yang terjejer di pintu masuk.
Teropong itu pun seketika membuat ingatan lama Jack terpacu. Entah apa hubungannya menara ini dengan masa lalu Jack. Namun dengan tidak pikir panjang, Jack pun langsung mematikan sinyal tersebut. It's a goddamn homing beacon. Grid 17. What is going on? Look at the scab. Sebelum pulang ke pangkalan, Jack pun terlebih dahulu datang ke pondok rahasianya, tempat biasa ia menenangkan diri. Di pondok itu, Jack pun tertidur. Saat ia tertidur, Jack pun kembali terbayang dengan ingatan lama di menara radio terbengkalai tadi. Di menara itu, Jack bertemu dengan sosok wanita yang belum diketahui identitasnya dan tiba-tiba Jack pun terbangun. Ya, ada objek tak dikenal meluncur sangat cepat ke arah menara. Jack pun diperintahkan mundur karena Sally akan mengambil alih pemeriksaan. Namun, Jack yang posisinya sangat dekat dengan lokasi tersebut tetap kekeh dan ingin menuju ke sana. Lalu Jack dan Sally pun kehilangan kontak. Tanpa pikir panjang, Jack pun menuju lokasi untuk memeriksa. I'm on site. Jack, I don't have either. There's no sign of scabs. Technician, this is your control. Touching down. Ternyata objek yang jatuh barusan adalah pesawat model lama NASA yang pernah dibuat bahkan sebelum peperangan terjadi. Jack pun memeriksa dan terkejut, ternyata di dalam pesawat tersebut masih ada beberapa awak yang masih hidup, dan salah satunya adalah wanita yang sering muncul dalam pikirannya. Lalu tiba-tiba drone pengintai kiriman Sally muncul dan menghancurkan satu persatu pesawat yang jatuh tadi. Entah kesalahan sistem atau apa, namun Jack berhasil mengusir drone tersebut dan membawa wanita yang ada di dalam pikirannya itu tadi ke markas untuk diselamatkan. Setelah tiba di markas, si wanita itu pun diketahui bernama Julia. Setelah tersadar, Julia ditanya tentang apa misinya. Ia malah terdiam dan seolah kenal dengan sosok Jack. Lalu Julia pun menjelaskan bahwa ia tertidur selama 60 tahun. Selama itu juga bumi menjadi planet mati akibat radiasi nuklir saat melawan ras alien. Karena masih penasaran, Julia pun meminta Jack untuk turun kembali ke tempat terjatuhnya pesawat tadi dan meminta untuk mengambilkan rekaman pesawatnya. Sebelum berangkat, Jack pun berpesan kepada Vika agar tidak melaporkan dulu tentang Julia ke Sally. Setelah Jack tiba di tempat itu, menemukan rekaman tersebut dan tiba-tiba Jack dibawa ke markas rahasia alien, di mana Jack pun mungkin akan sangat terkejut saat mengetahui bahwa para alien yang selama ini TET anggap sebagai makhluk asing yang harus dimusnahkan ternyata adalah manusia yang selamat dari peperangan. Beliau bernama Malcolm, mantan tentara sekaligus ketua para penyintas. Jack tidak tahu sejak awal TET dibangun, Sally sengaja mengatur drone pengintai untuk fokus memusnahkan umat manusia, seperti yang terjadi pada teman-teman Julia. Namun berkat helm baja dan pakaian tempur teknologi lama ini, Malcolm dan para penyintas lain hanya terdeteksi sebagai objek asing. Malcolm sebenarnya sudah mengawasi Jack sejak lama karena ia berbeda, apalagi setelah ia melihat Jack membaca buku tentang kisah-kisah pahlawan Romawi kuno dan melawan drone TET demi menyelamatkan Julia. Sejak saat itu, Malcolm yakin, penasaran dan kepo karena sejatinya humanoid tidak memiliki sisi kemanusiaan. Lalu Malcolm menunjukkan nuklir berkekuatan tinggi kepada Jack dan satu drone TET yang sengaja dicurinya. Karena drone pengintai tidak mengenali para penyintas, Jack pun diminta untuk mengatur ulang sistemnya agar bisa dikembalikan meluncur ke stasiun TET sambil membawa nuklir agar dapat menghancurkan TET selamanya. Karena Jack tidak mau melakukannya, Malcolm pun memerintahkan salah satu ajudannya yang bernama Sikes untuk menembaknya dan mengancam Julia juga akan dihabisi jika Jack tidak mau bekerja sama dengannya. Lalu setelah itu Malcolm melepaskan dan membiarkan Jack dan Julia pergi untuk memikirkan tawarannya. Setelah Jack dan Julia tiba di pangkalan,
Pada akhirnya Julia pun berkata yang sebenarnya kepada Jack, bahwa pada tahun 2017 NASA mengirim para astronot termasuk Jack untuk mengeksplorasi ke Titan. Namun di tengah perjalanan, pemindai NASA mendeteksi adanya objek asing sedang mengarah ke bumi, di mana objek tersebut adalah TET, yang merupakan kecerdasan buatan alien. Tak hanya itu, Julia juga mengungkapkan bahwa ia dan Jack adalah suami istri, sehingga tak heran jika Jack selalu bermimpi tentangnya, karena ingatan lamanya perlahan kembali. Tak lama kemudian Sally mengetahui tentang Julia yang sengaja disembunyikan oleh Jack dan Vika, dan mengetahui bahwa Julia adalah korban selamat dari peperangan 60 tahun lalu. Jack pun diminta untuk membawa Julia ke stasiun dan Jack pun menolaknya. Karena Jack menolaknya, Sally pun mengirimkan drone pengintai cadangan untuk melenyapkan mereka berdua. Naas bagi Vika, ternyata ia tewas di tempat. Jack dan Julia pun langsung naik pesawat untuk menemui Malcolm. Namun di dalam perjalanan terjadi ketegangan di mana Sally mengirim kembali 3 drone pengintai untuk melakukan pengejaran hingga menyeret pesawat Jack ke zona radiasi. Jack pun terdampar di sebuah gunung dan dengan keadaan Julia yang terluka parah. Tak lama kemudian, Jack dikejutkan dengan kedatangan pesawat lain dan disusul dengan kemunculan agen lain yang bermaksud memperbaiki drone tersebut. Dan ternyata agen tersebut adalah kloninya yang ditugaskan untuk menggantikannya yang juga memiliki masa lalu yang sama persis seperti dirinya. Jack berhasil melumpuhkan kloninya dan ia pun menggunakan pesawatnya untuk mengambil obat-obatan di markas dan meminta agar Julia sabar sebentar. Jack Harper, Tech 5-2. Setelah tibanya di markas, Jack pun terkejut dengan Pika yang sudah hidup kembali dan Pika pun menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Tanpa sepatah kata, Jack pun langsung mengambil obat-obatan dan kemudian menemui Julia untuk mengobatinya. Setelah Julia diobati, dia pun dibawa menuju pondok rahasia Jack. Di pondok itu, Jack berkata pada Julia bahwa ia baru menyadari bahwa Pika yang dulu maupun dirinya saat ini adalah sama-sama kloningan yang dia diciptakan untuk menjadi budaknya. Namun di balik itu ada ingatan Jack yang asli yang tidak pernah berubah dan itu adalah salah satu alasan untuk melindungi umat manusia. Setelah Jack menemui Malcolm untuk mengatur ulang sistem drone tersebut, Malcolm pun menceritakan fakta sebenarnya tentang perang 60 tahun silam, bahwa setelah TET menghancurkan bulan, alam menjadi tidak stabil dan mengambil alih planet bumi dengan berbagai macam bencana alam yang mengerikan, hingga menyisakan segelintir penyintas yaitu Malcolm dan para koloninya. Dari situlah TET lalu mengumpulkan ribuan kloningnya untuk memusnahkan umat manusia, untuk membangun dan merawat mesin hidrasi oksigen yang selama ini menguras air laut dan merubah ke energi fusi untuk sumber kekuatan TET itu sendiri. Sejak awal, tidak ada satupun umat manusia yang hidup di Titan, hanyalah Malcolm dan para penyintas yang ada di sini saja. Dan apa yang Jack tahu selama ini tidak lain hanyalah ingatan palsu yang TET tanam agar para kloningnya tetap patuh pada satu perintah. Tidak lama kemudian, Jack pun berhasil mengatur ulang sistem drone tersebut, dan si Cash pun bersiap untuk membawanya keluar. Ternyata sudah ada 3 drone pengintai Sally yang sudah menunggunya di luar sehingga terjadilah pertempuran.
Jack dan para penyintas dapat bertahan dari serangan tersebut. Namun misi mereka tetap harus dilaksanakan, yaitu menghancurkan TET. Lalu, si Case diminta untuk menjaga Julia dan para penyintas lainnya, sedangkan Jack akan pergi membawa nuklir bersama Malcolm dengan cara berpura-pura ingin menyerahkan Julia. Ready? Dalam perjalanan, Jack pun menyalakan rekaman ketika Julia melakukan penerbangan. Disinilah terungkap mengapa pesawat Julia mengalami kecelakaan. Ternyata ketika mereka sedang berada di dekat TET, terjadi gangguan elektromagnetik yang membuat pesawat tersebut tersedot sehingga membuat kontak dengan sel yang asli yang berada di bumi terputus. Jack asli dan Pika yang kala itu sedang bertugas menjadi pilot segera melakukan tindakan evakuasi dengan memasukkan Julia dan kru lainnya ke tabung kriogenik dengan mengaturnya setelah 60 tahun mengorbit dengan asumsi menyelamatkan Julia dan kelangsungan koloni manusia dari ancaman kecerdasan buatan alien. Setelah kapsul penyelamat berhasil lolos, kecerdasan buatan itu berhasil menangkap Jack dan Vika asli. Mereka pun menghapus ingatannya dan mengekstrak materi genetik sebelum akhirnya dibunuh dan mengkloninya hingga tak terhingga. Kemudian dibawa ke planet bumi untuk melakukan invasi. Setibanya di pusat kendali, terlihat sangat banyak kloni Jack dan Vika yang sangat banyak di dalam kapsul, di mana semua kloni ini akan dibuat TET untuk mengeksploitasi planet selanjutnya. Setelah Jack tiba di TET, Jack pun menyeret kapsul yang berisi Julia untuk diserahkan, yang setelah dibuka ternyata isinya adalah Malcolm dan bom nuklir yang sudah siap diledakkan. Sehingga ketika para puluhan drone pengintai yang ingin melenyapkan mereka dan para penyintas yang tersisa, Jack pun akan langsung meledakkan bom nuklirnya. Fuck you, Sally. Pada tahun 2045, seorang ilmuwan psikopat bernama Alan berhasil menciptakan mesin yang bisa mengkloning tubuh manusia dengan sempurna. Hingga pada suatu hari, kloningnya melakukan pembunuhan berantai kepada para gelandangan yang ada di pinggir jalan. Hal ini membuat pihak kepolisian sangat kebingungan, karena di waktu yang sama, kloning Alan yang lain sedang bekerja menjadi babysitter. Namun setelah polisi menggerebek rumah Alan, mereka menemukan ada 3 kembarannya di rumahnya. Seketika hal ini membuat geger dan viral. Orang-orang pun menyebut Alan dan kloningnya dengan sebutan multiples. Namun di sisi lain ada juga yang memandang teknologi cloning ciptaan Alan ini adalah kemajuan besar untuk umat manusia. Hingga akhirnya seorang politisi ternama yang bernama Marshall berkata kalau dia akan menguji coba teknologi ini untuk membantu eksplorasi luar angkasa. Dan kebetulan Marshall sendiri akan memimpin sejumlah manusia untuk melakukan ekspedisi keluar angkasa atau ke planet Neptune dan akan membuat koloni manusia di planet itu. Di tempat lain, seorang pria bernama Mickey Branch dan temannya yang bernama Timo sedang dikejar-kejar oleh rentenir psikopat karena dia memiliki hutang yang sangat banyak kepada Bang Emok dan tidak mampu membayarnya. Dan sialnya mereka berdua pun berhasil ditangkap oleh rentenir psikopat itu dan dibawa ke markasnya. Di sana mereka berdua diperlihatkan oleh orang yang sedang disiksa karena tidak mampu membayar hutang. Mereka juga ditakut-takuti. Jika tidak sanggup membayarnya, nasibnya juga akan sama seperti pria yang disiksa tadi. Karena saking takutnya, Mickey dan Timo pun meminta keringanan 1 kali lagi dan berjanji akan membayarnya secepat mungkin. Now we can stop. I hear you. 2 weeks is all. Lalu rentenir itu pun bersedia memberikan 1 kesempatan lagi untuk mereka berdua. Rentenir itu berpesan kepada mereka untuk jangan coba-coba berusaha kabur. Jika mereka berdua kabur, rentenir itu pun tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Singkat cerita, karena mereka berdua putus asa dan tak kunjung mendapatkan uang untuk membayar hutang, akhirnya Mickey dan Timo berencana akan kabur ke luar angkasa. Gokil. Solusi nih buat orang-orang yang utangnya banyak, kalian bisa kabur ke luar angkasa. Dan pada esokan harinya, mereka berdua mendaftar ikut rombongan Marshall yang akan membuat koloni baru di planet Neptune. Timo yang lulusan sarjana ini langsung diterima dengan mudah sebagai petugas keamanan koloni. Namun Mickey yang tidak lulus SMA bingung karena ia tidak memiliki skill apa-apa. Mickey memohon kepada petugas pendaftaran untuk membawanya ikut ekspedisi ini.
Mickey kemudian melihat ada lowongan sebagai expendable. Lalu Mickey yang panik langsung mendaftarkan diri sebagai expendable. Petugas yang melihat Mickey sebagai expendable mencoba bertanya apakah ia benar-benar yakin mendaftarkan diri sebagai expendable? Apakah dia sudah membaca konsekuensinya? Mickey yang pasrah menjawab bahwa dia bersedia dan siap menerima konsekuensinya. Dan padahal sebenarnya Mickey sendiri pun dia tidak tahu apa itu expendable. Lalu seorang petugas mengajak Mickey untuk melihat mesin cloning. Dia menjelaskan bahwa Mickey akan melakukan tugas yang sangat berbahaya selama ekspedisi ini. Namun ia tidak harus khawatir, jika ia mati nanti, ia akan dihidupkan kembali dengan mesin cloning. Kemudian Mickey melakukan prosedur scanning seluruh tubuhnya. Dan tak hanya itu saja, semua ingatan Mickey juga akan disimpan dalam harddisk khusus, dan selama seminggu sekali, ingatan Mickey akan terus diupdate. Jadi agar nantinya cloning Mickey juga akan memiliki ingatan yang sama dengannya. Mickey yang tidak tahu apapun tentang itu, tidak memikirkan ucapan petugas itu, karena yang ia pikirkan hanyalah kabur dari bumi. Printed exactly as you are right now. Forever. Singkat cerita singkat, pesawat ekspedisi akhirnya terbang meninggalkan bumi. Di hari pertama, saat sedang makan di dalam pesawat, Marshall dan istrinya, Liva, selaku pemimpin ekspedisi memberikan pidato yang disambut meriah oleh para pendukungnya. Mickey kemudian melihat seorang wanita yang bernama Nasha. Dari sekian banyak orang yang ada di sana, hanya Nasha yang mau berteman dengan Mickey. Lalu Mickey dan Nasha pun semakin dekat dan merasa menjadi sepasang kekasih. Pada tugas pertamanya, Mickey ditugaskan untuk memperbaiki komponen pesawat yang rusak di luar angkasa. Namun itu hanya jebakan para ilmuwan yang hanya ingin tahu apakah yang terjadi pada tubuh manusia jika terpapar radiasi di luar angkasa. Dan benar saja, Mickey pun akhirnya tewas karena terpapar radiasi. Oh, so good. Brilliant. Lalu kemudian Mickey pun dihidupkan kembali dengan mesin cloning. Dan diuji coba, dimasukkan ke dalam tabung gas beracun. Di sini Nasha terus menemani Mickey. Namun pada akhirnya, Mickey pun meninggal lagi. Hari berikutnya, Mickey pun dihidupkan kembali dengan mesin cloning. Di saat Mickey sedang makan, ada beberapa petugas yang mengejek Mickey bahwa kalau dia adalah cloning. Namun karena Nasha adalah pacar Mickey, ia pun tak terima dan terus membelanya. Dan tak segan-segan Nasha pun menghajar para petugas yang menghina Mickey. Facts. A tight-knit, harmonious community. Lalu saat Mickey sedang makan lagi, makan mulu nih anak nih. Tiba-tiba, ia dihampiri seorang wanita. Wanita itu bernama Kai. Dan kabarnya Kai tersebut juga menyukai Mickey. Wih, so ganteng banget lo Mickey. Karena tak terima pacarnya ditikung, Nasha pun langsung menghampirinya dan menegaskan kepada Kai bahwa Mickey adalah pujaan hatinya untuk selama-lamanya. Anjay guranjay. I've seen you wrapping up on Mickey every chance you get, you fuckface. You know, I've always wanted to kick the living shit out of you. Dan ujung-ujung pesawat ekspedisi pun sudah sampai di planet Nephilim. Sebelum pesawat mendarat, lagi-lagi Mickey menjadi bahan percobaan. Ia diperintahkan mendarat terlebih dahulu untuk menguji udara di planet tersebut. Namun lagi-lagi uji coba tersebut gagal. Mickey muntah darah karena terjangkit virus berbahaya lalu tewas dan dibuang. Setelah itu para ilmuwan pun mengambil sampel virus tersebut dan membuat vaksin. Mickey dihidupkan kembali untuk menguji vaksin tersebut. Namun, ia gagal lagi, dan hal itu dilakukan hingga terus berulang-ulang. Namun pada akhirnya para ilmuwan berhasil menciptakan virus vaksin yang bisa digunakan manusia di planet Nephilim tanpa harus menggunakan masker pengaman. Di tempat lain, cloning Mickey yang ke-17 bersama Kai dan 2 temannya dikirim dan ditugaskan untuk menjelajahi planet Nephilim. Mereka masuk ke dalam sebuah goa. Di dalam gua, mereka diserang oleh beberapa monster cacing yang sangat besar. Beberapa dari mereka dapat lolos dan selamat. Namun teman mereka yang bernama Jennifer tidak mengetahui jika di atas kepalanya ada monster cacing yang sangat besar dan siap menikamnya. Dengan sigap, Jennifer pun langsung menembakinya. Dan hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba, Jennifer pun akhirnya tewas tertimpa reruntuhan goa.
Kejadian tersebut langsung diketahui oleh Marshall. Marshall marah kepada Mickey atas tewasnya Jennifer. Dan Marshall berkata, harusnya yang tewas itu adalah Mickey karena ia adalah expendable. Memang sudah tugasnya ia mati lalu dihidupkan kembali. Anjing, psikopat bro, Marshall. Marshall lalu menyebut bahwa monster cacing yang hidup di planet itu adalah Reapers. Setelah itu Marshall memerintahkan Mickey untuk pergi dan memburu satu Reapers untuk dijadikan sampel dan diteliti olehnya. Lalu Mickey pun langsung bergegas pergi. Dalam perjalanan, Mickey selalu dikirim makanan dalam beberapa jam sekali. Setelah ia merasa sedikit kenyang, ia pun ingin melanjutkan perjalanannya, namun hal tak terduga pun terjadi. Mickey terperosok ke dalam lubang, lalu Mickey meminta pertolongan kepada sahabatnya Timo. Namun bukannya menolong, Timo malah pergi meninggalkan Mickey sendirian setelah ia melihat ada Reapers di dalam lubang. Apes bagi Mickey karena Reapers yang ia temukan kali ini ukurannya lebih besar 2 kali lipat dari biasanya. Reapers itu pun langsung mendekati Mickey. Beruntungnya, Reapers itu tidak membunuh Mickey. Ia malah menyeret dan mendorongnya keluar dari lubang tersebut. Dan Reapers itu pun meninggalkan Mickey begitu saja. Saat kembali ke pesawat dan hendak beristirahat di kamarnya, ia terkejut, tiba-tiba sudah ada cloningnya di kamar. Ternyata itu adalah cloning Mickey yang ke-18. Sebelumnya Timo sudah melapor ke atasannya bahwa Mickey sudah tewas dimakan Reapers, sehingga atasannya pun mencetak kembali cloningnya. Namun kenyataannya Mickey masih hidup dan sehat walafiat, sentosa abadi nan jaya. Pada saat itu juga Mickey 17 dan Mickey 18 baru menyadari bahwa mereka akan dianggap sebagai multiples. Dan itu artinya cepat atau lambat mereka akan dibunuh. Namun karena salah satu dari mereka harus ada yang hidup, Mickey 18 pun tiba-tiba menyerang Mickey 17 dengan barbel hingga pingsan. Multiples. Mickey 18 kemudian memasukkan Mickey 17 ke dalam kantong, lalu membawanya ke tempat pembuangan sampah. Ternyata selama ini masing-masing Mickey dari yang pertama hingga yang ke-18 memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Setelah tiba di tempat pembakaran sampah, Mickey 17 pun tersadar. Namun Mickey 18 pun tetap kekeh dan ingin membunuhnya. Dalam upaya menyelamatkan diri, Mickey 17 mengajak Mickey 18 untuk bekerja sama. Dan mereka berdua bisa membagi tugas secara bergantian nantinya. Setelah Mickey 18 setuju dengan hal itu, tiba-tiba Timo datang ke tempat itu. Lalu mereka berdua bersembunyi. Secara diam-diam mereka berdua melihat Timo sedang melakukan transaksi ilegal di tempat itu. Dan itu pun sangat dilarang di tempat ini. Lalu Mickey 18 mengajak Mickey 17 untuk membunuh Timo. Ternyata dahulu Timo lah yang menghabisi uang pinjaman rentenir untuk berpoya-poya dan membuat mereka berdua harus kabur dan menjadi seperti ini. Fuck lah Timo anjing. Namun di sisi lain karena Timo satu-satunya sahabat Mickey 17 di pesawat ini, ia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Timo. Namun karena Mickey 18 punya kepribadian yang kejam, ia pun tidak peduli dengan hal itu. Ia langsung mendekat Timo dan tanpa basa-basi ia langsung menghajar Timo dan hampir memasukkan ke dalam lubang pembakaran. Namun karena Mickey 17 tak tega melihat sahabatnya dianiaya lalu ia mencoba menolongnya. Karena kegaduhan tersebut, para petugas datang untuk memeriksa. Mickey 17 pun langsung bersembunyi sedangkan Mickey 18 pura-pura menolong Timo yang hampir saja masuk ke dalam lubang pembakaran sampah. Tak lama kemudian, Nasha datang. Ia pun mengajak Mickey 18 untuk beristirahat di kamarnya. Di hari yang berbeda, Mickey 17 mendapatkan undangan makan malam spesial oleh bos besar Marshall. Di sana ia diberi makan makanan yang sangat lezat. Ia pun sangat lahap saat memakannya. Beberapa menit kemudian, Kai juga datang ke makan malam tersebut. Kai juga disuguhkan makanan yang sangat lezat. Namun nampaknya Kai kurang berselera karena ia tampak agak curiga dengan makanan tersebut. Dan benar saja, setelah Mickey 17 melahap habis makanan tersebut, ia langsung sakit perut dan muntah-muntah lalu tumbang. Dari situ diketahui bahwa makanan yang Marshall suguhkan adalah makanan untuk uji coba dan mengandung racun berbahaya. Melihat Mickey sekarat, ia pun langsung menyuruh para petugas untuk mengevakuasinya dan sekalian menguji coba obat terbaru buatannya.
Salah satu petugas langsung menyuntikkan Mickey dengan obat terbaru ciptaan mereka. Namun naasnya obat itu bukannya menyembuhkan Mickey, malah membuatnya kesakitan. Karena obat ciptaannya gagal, Marshall pun marah dan langsung mengambil pistol untuk menembak Mickey agar rasa sakitnya hilang. Karena Mickey tahu akan ditembak, ia pun menahan rasa sakitnya dan mengatakan kepada Marshall kalau ia baik-baik saja. Mendengar itu, Marshall pun percaya dan tidak jadi menembaknya. Di tempat lain saat Nasya sedang bersama Mickey 17 dan 18, tersengaja Kai pun melihat ada 2 Mickey di kamarnya. Melihat itu, Kai pun langsung bergegas pergi dan Nasya yang panik pun langsung mengejarnya. Lalu Nasya berkata kepada Kai agar tidak memberitahu siapapun tentang hal ini jika ada 2 Mickey di kamarnya. Karena jika ada yang tahu kalau ada 2 Mickey, maka dua-duanya akan dibunuh. Di dalam kamar, Mickey 17 dan 18 sedang menonton televisi yang menayangkan Marshall yang akan meresmikan planet koloni pertama ini. Sembari menonton televisi, Mickey 17 berkata pada Mickey 18 bahwa ia tadi lagi-lagi menjadi bahan uji coba Marshall hingga hampir mati. Ia diberi makanan beracun dan obat-obatan yang mematikan. Mendengar itu, Mickey 18 pun marah. Ia menganggap bahwa Marshall telah keterlaluan. Mickey 18 langsung mengambil senjata milik Nasya dan kemudian pergi untuk membunuh Marshall. Di ruangan lain, Mickey 18 sudah siap-siap akan menembak Marshall dari kejauhan. Namun di ruangan tersebut sedang diadakan pembelahan batu untuk peresmian. Saat Marshall sedang membelah batu tersebut, tiba-tiba dari dalam batu itu muncul seekor bayi Reapers. Hal itu pun membuat semua orang panik dan membuat rencana Mickey gagal. Di tengah-tengah kepanikan, Marshall menyuruh petugas untuk menangkap Reapers itu. Mickey 17 yang baru datang lalu mencoba membantu menangkap bayi Reapers itu. Karena Mickey 17 sudah pernah melihat dan paham akan Reapers, akhirnya ia datang dan mudah menangkap Reapers itu. Di sisi lain, Mickey 18 tetap kekeh ingin membunuh Marshall dan ia berhasil mendapatkan senjatanya lagi yang terjatuh tadi. Ia pun kemudian berusaha menembak Marshall, namun tembakan itu meleset. Dari kejadian itu, Marshall pun akhirnya sadar bahwa ada 2 Mickey di tempat ini. Dan itu artinya, mereka berdua adalah multiples. Lalu tak lama kemudian, Kai dan para petugas pun datang untuk menghentikan Mickey 18. Dalam waktu yang bersamaan, tiba-tiba dari dalam batu muncul satu lagi bayi Reapers dan menyerang Marshall. Para petugas yang melihat kejadian itu pun langsung menembaki bayi Reapers tersebut hingga tewas. Di tempat lain, seekor Reapers raksasa mengetahui bahwa salah satu bayinya ada yang tewas dibunuh oleh manusia. Setelah semuanya terbongkar, Nasya, Mickey 17 dan 18 pun akhirnya dipenjara. Di dalam penjara, mereka membahas tentang Mickey 17 yang seharusnya sudah mati karena diserang oleh seekor Reapers raksasa. Mickey 17 pun juga bingung mengapa ia tidak dibunuh oleh Reapers itu, tetapi malah ditolong dan diselamatkan saat ia terjebak di dalam gua pada waktu itu. Dari situ, Nasya pun menyimpulkan bahwa sebenarnya mungkin Reapers itu bukanlah makhluk yang jahat. Dalam waktu yang sama saat mereka bertiga sedang membahas soal Reapers tersebut, tiba-tiba Timo datang sembari membawa kamera. Saat itu juga Nasya yang curiga terhadap Timo menanyakan apa maksud dan tujuannya datang ke sini membawa kamera. Timo pun menjelaskan bahwa rentenir yang mengutangi mereka ternyata tahu Mickey dan Timo kabur naik pesawat ini. Dan Timo pun menjelaskan bahwa rentenir itu juga memiliki anak buah di dalam pesawat ini. Untuk melunasi hutangnya, rentenir itu tidak lagi meminta uang, namun rentenir itu meminta Timo dan Mickey untuk saling membunuh satu sama lain, dan kemudian merekamnya. Lalu, jika dari salah satu mereka ada yang mati, maka hutang mereka akan dianggap lunas. Namun jika menolak, mereka berdua yang akan dibunuh. Jing, hutang aja sampai nyawa cu. Hutang cu. Namun setelah Timo melihat ada 2 Mickey, ia pun berpendapat bagaimana kalau salah satu dari Mickey dibunuh saja dan merekamnya. Lagi pula masih ada 1 Mickey yang masih hidup. Ia terpaksa melakukan hal ini karena tak ada cara lagi. Timo yang sambil menangis pun menyuruh anak buahnya untuk menyetrum Mickey 17. Karena tak tega melihat Mickey 17 akan dibunuh, Mickey 18 pun mengajukan diri bagaimana kalau dirinya saja yang dibunuh. Ia juga berkata, Mickey 17 tak pantas mati karena ia terlalu baik. Dan yang tak Timo ketahui, ternyata itu semua hanyalah trik mereka bertiga agar mereka bisa bebas dari penjara tersebut. Aku bebas. Tak lama kemudian saat anak buah Timo akan mengeluarkan Mickey 18 dari penjara, Mickey 18 dan Nasya pun menarik dan merebut senjata listrik dan langsung menyetrum Timo. Setelah berhasil keluar,
Nasya yang marah pun berniat akan membunuh Timo. Namun sialnya ada 2 petugas yang melihat kejadian itu dan langsung menghentikannya. Beruntung kau Timo tidak jadi modar kau. Pada keesokan harinya, saat Nasya, Mikhail 17 dan 18 akan dipindahkan ke tempat lain, dari balik jendela, ia melihat ada ratusan ribu Reapers yang sedang mendekati pesawat. Dari jauh, Mikhail 17 melihat ada Reaper raksasa yang menolongnya. Lalu, tak lama kemudian mereka pun dipindahkan ke ruangan Marshal. Sesampainya mereka di sana, ternyata mereka akan dihukum satu persatu karena sudah mencoba melakukan rencana pembunuhan terhadap Marshal. Marshal yang marah pun langsung menempelkan besi panas ke pipi Mikhail 18 untuk menandai bahwa dialah orang yang hampir menembaknya pada waktu itu. Marshal itu menghapus semua data ingatan yang ada di dalam hard disk. Dan Marshal berkata akan membunuh kedua Mikhail itu dan tidak akan mencetaknya lagi selamanya. Lalu Nasya pun membela Mikhail. Namun Marshal tidak peduli. Ia juga akan menghukum Nasya karena melakukan percobaan pembunuhan di dalam penjara. Lalu setelah itu, Marshal menyuruh anak buahnya untuk cepat mengeksekusi kedua Mikhail itu. Karena ribuan Reaper sudah mengepung mereka di luar dan mereka harus bersiap-siap untuk berperang. Nasya berkata, kalau ribuan Reapers itu datang belum tentu untuk menyerang mereka. Reapers bukanlah makhluk yang jahat. Karena buktinya, Mikhail 17 pernah ditolong Reaper saat terjebak di dalam goa. Makanya, Mikhail 17 masih hidup hingga akhirnya terjadi multiplus. Namun Marshal pun malah tertawa dan ia menjelaskan bahwa Mikhail 17 hanyalah cloning, makanya ia tidak dibunuh oleh para Reapers itu. Salah satu ilmuwan pun menjelaskan, ia juga telah meneliti bahwa Reapers bukanlah makhluk yang jahat. Reapers bisa berkomunikasi dengan baik dengan manusia maupun cloning. Marshal pun tetap tak peduli, ia hanya ingin memusnahkan Reapers. Ia pun melempar besi panas ke arah bayi Reapers dan hampir mengenai ilmuwan itu. Tak disangka ada salah satu petugas yang muak dengan kelakuan Marshal. Ia diam-diam merekam kelakuan Marshal untuk dilaporkan ke bumi. Keesokan harinya, Mikhail 17 dan 18 ditugaskan keluar untuk menangkap Reapers oleh Marshal, sebagai langkah kecil untuk memusnahkan para Reapers. Sebelum ia berangkat, Mikhail 17 dan 18 dibekali rompi bom yang bisa diledakkan kapan saja jika mereka mencoba kabur. Mereka juga diberi syarat oleh istri Marshal. Jika salah satu dari mereka bisa membunuh 100 Reapers pertama, maka salah satu dari mereka akan dibiarkan hidup dan yang kalah akan dihukum mati. Saat Mikhail 17 dan 18 akan menjalankan perintah, ia diberi alat penerjemah bahasa Reapers untuk diuji coba. Namun bukannya menjalankan misi membunuh Reapers, Mikhail 17 malah mencari Reapers raksasa yang pernah menolongnya dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Setelah ia bertemu Reapers raksasa itu, Mikhail menggunakan alat penerjemah dan memberitahu bahwa mereka sedang dalam keadaan kondisi yang berbahaya. Setelah mengatakan itu, Mikhail pun terkejut. Ternyata Reapers itu masih ingat padanya. Mikhail lalu menyuruh para Reapers untuk segera pergi. Jika tidak, mereka semua akan mati. Karena Marshal akan menyemprotkan gas beracun yang mematikan. Namun Reapers raksasa tidak peduli. Ia mengingatkan jika Marshal membunuh lagi bayinya yang diculiknya, ia pun tak segan-segan akan membunuh semua umat manusia dengan cara mengeluarkan gelombang suara yang bisa menghancurkan apapun. Layaknya gelombang suara malaikat Israfil. Anjay, trompet sangkakala. Kiamat, 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 kiamat. Tak lama kemudian, para Reapers yang ada di sana pun berteriak. Mikhail 17 yang panik pun kembali. Ia memperingatkan Nasya agar tidak membunuh bayi Reapers yang ditangkap Marshal. Nasya yang melihat dari monitor pun langsung paham apa yang dimaksud Mikhail. Di luar, Mikhail berjanji pada Reapers raksasa untuk menyelamatkan bayi Reapers yang ditahan Marshal. Ternyata ada satu hal lagi yang diinginkan oleh para Reapers itu. Ia berkata, karena salah satu bayi yang sudah dibunuhnya, maka ia juga harus membunuh salah satu dari mereka agar adil. Ya istilahnya mah, utang getih bayar getih, utang nyawa bayar nyawa, anjing. Di waktu yang sama, Marshal dan rombongannya tiba-tiba keluar meninggalkan pesawat. Dalam pesawat, Nasya mencoba menyelamatkan bayi Reapers itu. Ia mencekik istri Marshal dan mengancam jika tidak melepaskan bayi Reapers tersebut, maka ia akan dibunuh. Para petugas pun membebaskan Nasya untuk keluar membawa bayi Reapers. Namun, istri Marshal ini malah mengambil pisau dan melukai petugas. Beruntungnya, Nasya langsung menangkap tali tersebut. Para petugas pun langsung menangkap istri Marshal karena dengan sengaja melukai dan menyerangi para petugas. Dan semua bukti rekaman kejahatan ia dan Marshal akan segera dikirim ke bumi. Di luar, terlihat Marshal dan rombongannya mencoba mendekati Reapers raksasa. Namun, para Reapers pun mencoba melindungi Reapers raksasa dengan cara saling berkumpul dan membentuk tumpukan. Mikhail 18 pun mempunyai inisiatif.
Ia berencana akan membunuh Marshall untuk bertanggung jawab karena telah membunuh bayi Reapers. Setelah berhasil menyelamatkan bayi Reapers yang ditahan, Nasya menemui Mickey 17 dan mengembalikan bayi Reapers itu. Belum selesai di situ, Mickey 18 yang berniat membunuh Marshall pun mencoba menaiki mobil Marshall dan masuk. Setelah masuk, ia menghajar Marshall, dan tak banyak yang menduga. Ternyata Mickey 18 akan membunuh Marshall dengan cara meledakkan dirinya agar Marshall mati bersamanya. Mickey menekan tombol bom tersebut dan ledakan besar pun terjadi. Semua orang pun kaget melihat kejadian itu, termasuk Mickey 17 dan Nasya, yang tak menyangka bahwa Mickey 18 rela meledakkan dirinya demi kebaikan umat manusia. Lalu 6 bulan kemudian, para anak buah Marshall pun ditangkap dan dipenjarakan, dan istri Marshall pun depresi lalu bunuh diri. Sedangkan Nasya terpilih untuk menjadi pemimpin koloni manusia di planet Nepland. Lalu ia juga menghancurkan mesin-mesin pembuat cloning. Mickey sekarang pun telah menjadi manusia biasa yang hobi mengunjungi para Reapers. Dan kini, manusia dan para Reapers pun bisa bersahabat. Dan film pun berakhir.